Maksudnya begini, kita masih membahas bab apa iki? Dawa iki babe. Sumber kedua, adanya keraguan. Kita mau ngambil barang dari orang, ragu. Dulu sumber pertama ragu dari aspek pelakunya, orang yang memegang barang. Sekarang ini kita ragu apa barang itu diperoleh dari mana oleh orang itu yang barang itu mau jatuh ke kita. Nah, di sini Imam Ghazali menyebutkan contoh-contoh kasus, masalatun demi masalatun, maksudnya kasus demi kasus. Ada Imam Haris Al-Muhasibi, itu sufi besar, mengatakan begini, seandainya sampean punya teman atau saudara, kalau sampean tanya harta sampai yang dia miliki dan mau kita dapatkan, baik membeli maupun cara hibah, yang jelas barang ini mau berpindah milik kepada kita, seandainya kita punya teman seperti itu dan umpama kita tanyai dia mendapatkannya dari mana, itu tidak tersinggung, tidak akan marah, maka jangan diniati bertanyanya itu karena wirai. Maksudnya piye? Jangan sampai bertanyanya itu diniatkan untuk mengetahui sejelas-jelasnya. Jadi misalnya piye? Sampean punya teman, nek sampean tanyai, sampean punya teman ngajak mayoran, ngundang sampean gitu, terus ono sembarang dengah segala macam rupa makanan yang seandainya sampean tanya dik ini gak tersinggung, maka kalau kamu bertanya jangan kebablasan. Jangan kebablasan, maksudnya untuk menyelidiki dengan sesungguhnya. Soalnya apa? Karena itu justru kalau sampean kejar dari mana suguhan-suguhan ini berasal, yang sebelumnya apa tidak diketahui, sampean tidak tahu, itu nanti malah dia jadinya tersinggung. Dan kalau sudah tersinggung, dia jadi marah, jadi benci kepada kita. Wih, ada sate ya? Sate apa ini? Sate kambing ada, sate ayam ada, sate sapi ada, sate onta ada. Wih, kok lengkap sekali. Wah, dapat dari mana ini? Kalau kita dapat tanya seperti itu saja, tak bertanya, sebetulnya dia tidak tersinggung. Tapi jangan kejar terus. Iwak onto dari mana? Dia akan lama-lama akan hal yang sebetulnya tidak pantas diungkapkan, terpaksa dia ungkapkan sambil jengkel. Ya namanya daging unta, ya di sini tidak ada unta, ya ini daging di freezer. Waktu kemarin 3 bulan yang lalu kita umroh, pulang bawa daging unta, akhirnya kan kita jadi tahu ini daging sudah di freezer 3 bulan ini. Menurut MBG sudah mengakibatkan keracunan masal ini. Nah, itu kok dapat daging unta dari mana? Untanya caranya beli, cara membawanya ke Indonesia seperti apa? Itu mosok penerbangan saja 10 jam. Wah, itu jadi akibatnya malah yo tahan lah. Kenapa? Kan tak kei obat pengawet. Kadung dipangan. sate oncanya dipangan, baru diceritani dapat obat pengawet. Nah,
Yang seperti itu tidak, jangan lakukan. Sebetulnya bertanya dia tidak tersinggung, tapi jangan kemudian dikejar sedetail-detailnya. Itu justru akan mengungkap hal yang tidak pantas untuk disampaikan. Malah apa? Kalau niat wirai ya, itu malah lebih penting menutupi apa yang harusnya apa harus menjaga kehormatan teman kita itu tadi. Ini daging onta ya, oh ya onta, dari mana ya, dari onta gitu. Oh ya pantesan beda karo ini gitu, daging kambing, daging ayam, oh pantesan itu. Lebih penting jadi dibandingkan kita melacak asal usul sumber barang itu, yang itu akan mengungkap hal yang tidak pantas, malah lebih penting adalah kita menjaga agar itu tidak terungkap. Oh no. Lah kalau ragu, ya kalau ragu misalnya ini debat onta, jangan-jangan ini gak tahu umroh, no iki ngundang apa ini, wah selundupan. Kalau misalnya ragu, misalnya meragukan, ya ndak usah tanya. Kalau kamu ragu, ya apa, yakini saja itu bahwa ya dia teman kita mengundang kita hanya menyajikan yang halal saja. Itu kalau masih merasa tidak tenang, ya sudah, menolak dengan halus saja. Jangan sampai kita malah bertanya-tanya sampai detail-detail, itu malah menjadikan yang tidak pantas, jadi dia tersinggung gitu ya. Ya nolak saja dengan halus. Kata Imam Haris Muhasibi, dan ini karena kalau menanyakan seperti itu tidak ada ulama yang melakukan itu. Nah, artinya apa? Imam Haris Al-Muhasibi itu sangat zuhud. Tapi untuk hal yang seperti ini tadi, konteksnya itu beliau tidak menganjurkan bertanya. Dan kalau memang masih ragu, ya sudah, dihindari saja. Tuh. Walakin dzalika idza tahawwami. Kalau ragu loh ya, kalau ragu. Tapi kalau kita pasti, oh iki mesti barang colongan, iki selundupan ini. Kontainer sekarang itu Menteri Keuangannya kan wah ketat pokoknya urusan masuk, istilahnya impor, barang impor ini selundupan ini. Misalnya begitu, gak ono segele gitu, berarti ini ilegal. Nah, kalau kamu memastikan itu ono tanda-tanda nih, oh ya ilegal tenan, itu ya sudah, itu berarti ya jangan tanya, jangan hadiri begitu. Jadi ini penting, lebih penting menjaga perasaan tuan rumah yang kondisinya seperti itu dibanding kita melacak asal mula makanan, asal mula yang harta dia itu dapatnya dari mana. Mas'alatun ai hadhihi mas'alah